Apa kabar sahabat religi? Kembali lagi di podcast Kemenak Rejang Lebong TV. Sebentar lagi, rasa haru bercampur bahagia akan menyelimuti Kabupaten Rejang Lebong. 239 jamaah haji asal Rejang Lebong akan kembali ke kampung halaman setelah menunaikan ibadah haji di tanah yang suci. Untuk itu, di hari ini kita akan membahas tentang kepulangan jamaah haji yang berasal dari Kabupaten Rejang Lebong. Telah hadir dua narasumber yang tentunya sangat luar biasa. Pertama, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong, yaitu Bapak Herwin Wijaya Kusuma MPDI. Narasumber kita yang kedua yaitu Kasih Penyelenggara Haji dan Umrah Bapak Haji Aditya Warman Budi MH. Apa kabar Pak Erwin? Ya, alhamdulillah sehat. Ya. Sehat? Alhamdulillah sehat. Kami ucapkan selamat datang di kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong. Dan kami ucapkan terima kasih sudah bisa hadir di podcast Kemenak Rejang Lebong TV pada hari ini. Ya, sama-sama. Pak Erwin, kalau boleh tahu, bagaimana kondisi jamaah haji asal Kabupaten Rejang Lebong yang masih berada di Tanah Suci sampai hari ini? Terima kasih. Langsung saja saya tanggapi. Jadi pagi hari tadi, tepatnya pukul 8 tadi, kami rapat bersama dengan pihak Kementerian Agama, lintas sektor. Ini pembahasan bagaimana untuk pemulangan jamaah haji, dan di sana juga langsung disampaikan oleh Bapak Kepala Kakan Kemenang dan juga dari Kasih Haji, dan informasi yang ada memang alhamdulillah dari 239 jamaah dalam keadaan sehat walafiat, dan mereka juga sudah berkemas-kemas sepertinya, sudah nggak ini lagi untuk pulang kayaknya, itu informasi. Iya, alhamdulillah dalam keadaan sehat, dan mereka sudah siap melaksanakan untuk pulang ke tanah air atau kembali ke daerah kita, dan juga mereka dalam keadaan sehat dan sudah menunaikan seluruh rangkaian ibadah haji mereka. Alhamdulillah. Ya. Pak Adit, dalam rangkaian ibadah haji, jamaah haji asal Kabupaten Rejang Lebong selama menunaikan ibadah haji, apakah ada kendala dalam menunaikan ibadah haji? Ya, terima kasih Pak Mardi selaku host. Ini Pak Kabak Kesrah yang kami hormati. Alhamdulillah jamaah haji kita Rejang Lebong secara umum keseluruhan itu tidak ada kendala yang sangat berarti. Dalam hal ini di beberapa hari sebelum keberangkatan itu di Madinah mereka komplain, itu biasa karena belum temu titik temunya. Karena apa? Karena di situ mereka baru bergabung 293 orang, itu siapa ketua regunya, sebagian tidak tahu, termasuk dari kabupaten lain. Kebetulan Rejang Lebong ini masuk di kloter 5 embarkasi Padang. Kalau di Provinsi Bengkulunya itu kloter 3. Jadi Rejang Lebong 239, sisanya dari Bengkulu Selatan dan 10 orang dari kota Bengkulu. Itu. Ya. Informasi yang sedang beredar saat ini, informasi yang kami dapatkan bahwa ada satu jamaah haji yang meninggal di Tanah Suci. Apakah jamaah haji tersebut merupakan jamaah haji reguler atau jamaah haji melewati travel atau haji plus, Pak? Memang benar, itu ada informasi yang kita dapati, itu jamaah Rejang Lebong 239, itu semuanya sehat dan utuh, insya Allah mudah-mudahan sampai di Rejang Lebong juga nanti. Terkait dengan yang wafat di Mekah setelah melaksanakan rangkaian ibadah haji, tinggal lagi menunggu kepulangan, itu kita belum dapat secara pastinya dari travel mana. Sebabnya gini, kalau di Indonesia ini ada 3 ya penyelenggara ibadah haji. Yang pertama reguler, itu yang dikoordinir pemerintah melalui Kementerian Agama. Itu reguler itulah Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu ini dapat 239. Sisanya ada lagi namanya Haji ONH Plus.
haji yang ongkos naik hajinya itu plus. Biasa kita reguler ini sekitar 96 juta atau penambahan biaya oleh masing-masing jamaah 24, sekian, hampir 25 juta. Sementara N plus ini lebih, 2 kali lipat, bisa sampai 150 hingga 200 juta. Itu daftar tunggu juga. Daftar tunggunya bisa sampai 3 tahun dan 6 tahun, tergantung travelnya. Dan juga daftarnya tidak melalui Kementerian Agama, Pak Mardi. Iya. Daftarnya itu melalui pihak ketiga, travel. Travel itu sudah ada izin PIHK, penyelenggara ibadah haji khusus. Yang di Rejang Lebong ini kita belum dapat secara resminya yang buka cabang di Rejang Lebong. Rata-rata mereka buka usahanya itu tingkat pusat. Dan juga ada sebagian itu di Sumatera ini baru melapor ke kita dari Ajwa Travel, itu berpusat di Jambi, dan juga ada dari Sumatera Barat, termasuk dari Palembang, Sumatera Selatan, Pak Mardi, itu ada Travel Zapatur. Yang ketiga itu namanya Purodah. Purodah ini undangan sebenarnya. Jadi jamaah haji dapat ke pihak travel kerjasama dengan pihak Kerajaan Arab Saudi. Istilah mereka undangan pihak swasta, antara swasta. Jadi itu juga terbatas dan biayanya itu lebih, hampir 3 kali lipat dari biaya reguler. Itu sampai 200 sampai 300 satu orang. Tapi kelebihan satu, daftar tahun ini berangkat di tahun ini tidak sampai setahun ngantri. Kalau reguler ini untuk Rejang Lebong itu ngantrinya sampai 24 tahun. Dapat sekarang Pak Mardi misalnya, itu dapat 4 tahun akan datang baru berangkat. Yang terkait uang wafat itu, informasi yang kami dapati itu melalui travelnya itu sampai kini kami belum tahu. Belum ada yang lapor, dan juga di beliau itu sendiri berangkatnya tanpa ke kita. Jadi bukan wewenang atau tanggung jawab Kementerian Agama, apalagi kasih penyelenggara haji dan umroh. Kalau kita ngomong tidak pendaftaran haji reguler. Iya betul. Kalau kita ngomong tidak wewenang, ada wewenang juga. Karena kita sifatnya itu pemantauan. Pemantauan agen travel yang ada di Rejang Lebong. Mereka ini kebanyakan travel itu sub travel. Jadi daftar itu melalui sub-subnya lagi, baru kirim ke agen baru ke pusat. Jadi transaksi segala macam itu melalui pusat. Jadi kita tingkat kabupaten ini hanya tahu travel itu, dan juga kita susah mengontrolnya. Baik, sungguh informasi yang mungkin baru masyarakat dapatkan di hari ini atas penjelasan dari Pak Adit yang luar biasa. Pak Erwin, pemerintah daerah itu ada kontribusinya dalam penyelenggaraan ibadah haji itu sendiri. Kalau boleh tahu, apa sih tupoksi dari pemerintah daerah Rejang Lebong dalam penyelenggaraan haji itu sendiri? Iya, Bang Mardi. Jadi pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, terutama kita di daerah, mempunyai tugas bagaimana sesuai amanat undang-undang. Memang kita harus memfasilitasi bagaimana khususnya penyelenggaraan haji ini dapat berjalan baik dan lancar, dan juga kita bermitra dengan Kementerian Agama. Yang pertama, kami itu mulai dari pendaftaran sendiri, kami itu memang bagaimana memberikan rekomendasi haji di sini untuk memastikan bagaimana memang warga Rejang Lebong itu memang berdomisili di Rejang Lebong, kemudian memang bertempat di wilayah di Kabupaten Lebong, karena itu tugas kami ya. Yang pertama itu memberikan rekomendasi, kemudian kami memfasilitasi yaitu penyelenggaraan ibadah haji ini ya, mulai dari menyediakan sarana-prasarana ya, bis ya, kami selalu berkoordinasi dengan pihak Kementerian Agama, terutama dari Kasih Haji kan. Bagaimana, jadi kami sudah tahu anggaran kira-kira tahun depan itu berapa kami persiapkan untuk bis. Jadi kami bagaimana untuk membuat kenyamanan jamaah haji itu sampai dengan provinsi itu ya difasilitasi oleh
pemerintah daerah ya kabupaten, termasuk juga kendaraan bagaimana untuk membawa tas barang ya, tas jamaah haji. Nah, itu tugas kami, memang tidak lepas dari koordinasi kami bermitra dengan Kementerian Agama. Tapi kami memberikan peran yang penting karena kami sudah menganggarkan bagaimana untuk penyelenggaraan keberangkatan atau pemulangan haji itu dapat berjalan lancar sesuai dengan amanat undang-undang. Kami sudah menjalankan tugas dan pokok kami selaku pemerintah daerah bagaimana mensupport, memfasilitasi perjalanan ibadah haji dapat lancar sesuai dengan yang kita harapkan itu. Ya. Itu, Pak. Kalau dari sisi penyelenggara haji dan umrah Kementerian Agama sendiri, tupoksinya apa saja Pak dalam penyelenggaraan haji? Ya, terima kasih Pak Mardi. Tupoksi dari Kementerian Agama ke Rejang Lebong khususnya itu mulai dari pendaftaran. Itu pendaftaran, siapkan berkas sesuai dengan aturan, KTP KK kelahiran, dan bervalidasi, dimasukkan lagi, itu kebijakan kita untuk menambah rekomendasi dari pemerintah daerah dalam ini dari Kabak Kesrah. Itu menandakan bahwa warga itu benar-benar dari Rejang Lebong. Kaitannya ada Pak Mardi. Kaitannya itu yaitu PBB, pajak bumi bangunan. Bahwa benar dia itu warga Rejang Lebong. Buktinya ada pajak bangunan. Di samping APBD masuk, itu juga berjalan. Dan sama ini tidak ada yang calon jamaah haji itu komplain. Itu kita harapkan, dan juga kalau sudah dapat 4 macam itu baru ke BPS BP, BPS BPIH, Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji. Nah, itu baru keluar, sudah ada PUM 25 juta, baru keluar validasi baru dapat langsung ke seksi haji untuk mendapatkan nomor porsi. Proses juga tidak lama. Tidak sampai setengah jam selesai. Kita minimal itu 15 menit kalau tidak gangguan. Tapi kalau ada gangguan seperti tadi, jaringan kita masih gangguan. Karena sekarang kan lagi musim pemulangan jamaah haji. Jadi kawan-kawan, rekan-rekan kita yang di Siskohat Pusat, itu pada di sana. Rata-rata hampir setengah lebih Pak Kabak. Pak. Yang sudah berangkat itu mendampingi Amirul Hajj, Pak Menteri Agama. Itu enaknya di pusat ya. Kalau kita ini masih nunggu, tunggu. Nah, itu. Ya, berkaitan dengan pemulangan jamaah haji sendiri ini dari penyelenggara haji umrah Kementerian Agama sendiri, bagaimana proses persiapan pemulangan jamaah haji dari tanah suci menuju ke tanah air? Ya, prosesnya itu mulai dari sekarang kita di situ ada namanya PPIH non-kloter dan PPIH yang mendampingi jamaah haji. Yang PPIH non-kloter itu PPIH petugas panitia penyelenggara ibadah haji yang diangkat langsung oleh Dirjen PHU. Itu yang dari Bengkulu ini ada 6 orang. 6 orang ini masing-masing 6 layanan. Mulai layanan Siskohat, layanan transportasi, akomodasi, konsumsi, dan lansia. Dan tambah satu lagi BIMBAT, bimbingan ibadah. Dan juga kebetulan juga belum ada tahun ini. Dari Rejang Rejang Lebong ini. Dapat Rejang Lebong ini 1 orang yaitu pembimbing ibadah haji yang mendampingi. Atau bahasa itu PPIH yang mendampingi jamaah haji. Dalam 1 kloter itu Pak Haji Batiar Iman. Sekarang mereka sudah, tadi Pak Ketua Rombongan sudah nelpon, keadaan di sana alhamdulillah baik semua, sehat semua. Persiapannya sudah, tinggal penimbangan tas koper. Tas koper timbang maksimal beratnya itu 32 kilo. 32 kilo. Kalau lebih dikurangi di situ. Kalau seandainya ada yang membandel di bandara nanti Jeddah itu atau di Madinah, dibongkar tasnya, dilepaskan. Itu jamaah itu banyak yang model itu. Yang mau lebihnya 32 kilo, asumsi mereka ada sebagian orang tidak sampai 32 kilo, ya mereka menutupi. Tidak seperti itu, nanti kan oleh UMAL, panggilan dari pihak pekerja, tukang kertas di sana, itu mereka yang menimbang. Nanti bawa ke bandara, langsung masuk ke bagasi bandara. Sudah itu telah sampai ke tanah air, terutama kita embarkasi Padang ini, itu di Kloter 5, insya Allah tanggal 28 itu sampai pagi. Nah, jadi jamaah haji kita ini tiba di tanah air itu sekitar tanggal 28 juga Juni ini Pak. Juni ini pagi, start jam-jam 8 apa di jadwal kita ada. Itu nanti
pas istirahat sebentar langsung diterbangkan ke Bandara Fatmawati Bengkulu. Iya. Setelah sampai ke Bandara Fatmawati Bengkulu, ini Pak Erwin, Iya, siap. bagaimana proses pemulangan jamaah haji dari Bandara Fatmawati Bengkulu menuju Rejang Lebong? Oh ya, baiklah Bang Wali. Jadi kemarin juga beberapa hari yang lalu kami bersama Kakan Kemenak, Pak Si Haji, Pak Adit, kami dari Kesra, pemerintah daerah sudah juga rapat ya finalisasi lah untuk pemulangan jamaah haji tahun 2024 ini di aula asrama haji. Nah, jadi sudah difikkan di sana, insya Allah kita Rejang Lebong udah siap. Udah siap, kita mau bilang 90% udah siap. Mulai dari kendaraan, kemudian persiapan ini kita juga sudah melaksanakan rapat. Kebetulan pagi tadi sudah rapat lintas sektor, baik itu pengamanan, kesehatan, kita udah siapkan ambulan, dan jadi dari panitia Kemenak juga, panitia memang yang ada di bis dan sebagainya, kita udah siapkan 7 bis. Ya. 7 bis, mobil bis besar untuk mengangkut jamaah, kemudian 2 mobil pos, ya kita kerjasama sama pos untuk pengangkatan koper ya, koper dan air zam-zam ya, Air Mas, zam-zam. ya, air zam-zam, dan juga untuk pelaksanaan di asrama haji nanti ketika jamaah sudah turun, mungkin kita tidak terlalu lama, mungkin sudah serah terima, mungkin jamaah Rejang Lebong kita akan berangkatkan ya, naik bis langsung kita menuju Kabupaten Rejang Lebong, dan insya Allah kita laksanakan penyerahan kepada keluarga yaitu di Masjid Agung Baitul Makmur. Jadi semua sisi dari keamanan, kenyamanan, kesehatan dan semuanya sudah dipersiapkan ya, 90% sudah siap. Termasuk juga itu pegawai tas koper dan zam-zam. Besoknya kita bagikan. Benar, ya itu informasi ini mungkin dari Pak Kasih Haji. Ya, tadi mungkin ini Pak ya sehari setelahnya itu. Setelahnya itu. Jadi diperkirakan sampai di Masjid Agung jam 9 malam. Jamaah itu langsung pulang ke rumah masing-masing, istirahat. Pagi besoknya kita panitia ini kumpul di masjid di PLHUT, gedung PLHUT. Langsung turunkan tas, kita bagikan ke jamaah. Syarat pengambilan dari koper itu sendiri apa Pak? Syarat pengambilan tas koper ini kita dari awal sudah siapkan. Itu mulai dari tempat duduk di bus, Curup Bengkulu, Bengkulu ke Curupnya di bus itu. Yang kedua kita siapkan kartu pengambilan tas koper dan air zam-zam. Kita sudah serahkan jamaah, kita sampaikan yang kartu ini bawa ke Mekah, yang kartu untuk pengambilan tinggalkan di tanah air. Jadi supaya nanti ahli warisnya anak sudah diberikan kepada keluarga atau jamaah haji untuk pengambilannya Pak Kabak. Itu. Jadi bagi yang menyerahkan kartu kita kasih. Jangan sampai kita sampaikan tadi. Satu orang jamaah yang berangkat, 10 orang carikan tas. Satu dapat, 9 ngomong tidak. Jadi masalah kan gitu. Nah, itu kita antisipasi, mana kartu sudah ada kita baru sudah diambil. Jadi kembali lagi tentang kepulangan jamaah haji dari Bengkulu ke Rejang Lebong. Sampainya ke Rejang Lebong, jamaah haji itu berarti dikumpulkan terlebih dahulu di Masjid Agung, dilepas oleh Bupati, baru boleh dijemput pulang. Bagaimana Pak? Iya, untuk ini teknis acara ya kita udah membuat ini kan rundown acara. Ketika memang jamaah ini sudah sampai turun dari bis, ini akan masuk ke Masjid Agung ya, sudah secara pengamanan steril kan, kendaraan-kendaraan itu udah di luar semua. Jadi cuman ada ini jamaah di dalam, nanti bersama panitia kita akan melaksanakan ya seremonial sedikit dengan tapi tidak terlalu lama mengingat situasi dan kondisi. Nah, jadi nanti ada sambutan dari Kakan Kemenak selaku memberikan laporan pelaksanaan ibadah haji, kemudian juga dan penyerahan oleh Bapak Bupati kepada keluarga. Nah, jadi tidak terlalu panjang acara seremonial, itu kita langsung para jamaah diperbolehkan untuk kembali ke rumah masing-masing ya, sama keluarganya. Pak Erwin, apakah ada persiapan khusus dalam penjemputan jamaah haji yang pulang dari Tanah Suci oleh pemerintah daerah? Apakah ada perbedaan persiapan antara tahun-tahun sebelumnya di tahun ini? Kita selalu kembali ke yang lalu-lalu, kita selalu kan evaluasi ya, melihat pengalaman-pengalaman yang lalu. Jadi insya Allah kita lebih matang
Kita contoh kecil saja dalam kami juga pembahasan rapat tadi, jangan sampai terjadi ketinggalan tas, pertukaran tas dan sebagainya. Karena tahun kemarin ada tinggal tas di bis. Terjadi, ya pernah terjadi Pak. Jadi kita kerepotan semua, kepanitiaan balik Kemenang ataupun kami, bisnya sudah pulang, sudah berangkat ke Bengkulu, sementara tasnya tidak tahu di mana. Nah, jadi kita sudah mengantisipasi bagaimana nanti panitia mengantisipasi ya, mungkin ketika turun bis dipastikan di bis itu sudah tidak ada lagi. Kemudian barang yang punya tas tenteng atau ini sudah dipegang oleh semua. Nah, jadi kita selalu antisipasi termasuk juga di lokasi nanti kita acara seremonial atau ini. Jadi kita mulai dari siang itu sudah disterilkan. Ya. Jadi cuman orang saja yang bisa masuk, kemudian bis itu saja yang bisa masuk. Jadi tidak sampai terjadi ya kacau, karena yang menjemput ini lebih banyak lagi, apalagi kepulangan ini ya. Jadi kita berdasarkan evaluasi dari yang tahun-tahun sebelumnya, insya Allah persiapan kita lebih baik tahun ini, karena selalu kita juga berkoordinasi dengan Kemenang, apalagi Pak Kasih Haji dan Bapak akan Kemenang. Ya, insya Allah jamaah tahun ini baik dari semua sisi kesehatan, kenyamanan dan keamanannya. Ini jadi persiapan kita sudah matang ya. Pak Adit, apakah ada informasi yang penting yang perlu disampaikan kepada para jamaah haji yang akan pulang ke tanah air? Ini kita sampaikan kepada jamaah haji, jangan menelpon keluarga untuk menjemput di asrama haji. Iya. Karena itu sudah tanggung jawab pemerintah, baik provinsi maupun daerah. Nanti bagusnya dan harapan kami juga itu jamaah tetap standby di Masjid Agung, nanti keluarga yang jemput di Masjid Agung Curup ini. Jangan sampai mau evaluasi kayak gitunya langsung jemput ke Bengkulu ke Haji. Nanti kita nggak tahu di perjalanan kan. Mudah-mudahan itu tidak terjadi yang kita tidak inginkan itu. Nah, terus jamaah juga jaga kesehatan. Selepas haji ini masih banyak lagi untuk mewujudkan kemabruran itu, yaitu dengan menebar barokah dan untuk kemaslahatan umat. Amin. Nah, itu harapan kita. Jadi lingkungannya itu tidak risih lagi dengan kehadirannya. Jadi semangat jamaah dengan semangat masyarakat di lingkungan bertambah untuk bisa menunaikan atau melaksanakan ibadah haji ini. Mungkin itu. Ya. Dari Pak Erwin sendiri, adakah pesan untuk keluarga yang akan menjemput kepulangan jamaah haji dan harapannya ke depan? Iya, terima kasih Om Andi. Jadi kami berpesan kepada keluarga, ya, jadi dalam penjemputan jemaah haji nanti keluarga, ya setidaknya harus ya melihat situasi kondisi, jangan sampai berdesak-desakan, mengganggu kenyamanan, keamanan dan sebagainya. Nanti ya ketika memang udah keluarga sudah sampai, ya ikutilah. Ya kalau kita kan bahasa kita tuh standarnya, jangan nanti menerobos keluarga langsung di ini dan sebagainya. Jadi jamaah itu kan baru pulang, memang capek dia juga nggak tahan mau bertemu keluarga. Ya, tetapi kita harus juga melihat situasi dan kondisi. Seandainya nanti jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itulah kita juga seluruh personil, kalau kita dari pemerintah, Satpol PP, Dinas Perhubungan untuk mengatur kendaraan, jangan sampai nanti ketika jamaah sampai udah berkerumun dan sampainya, jadi menjaga stabilitas kita bersama demi kenyamanan jamaah itu sendiri. Jadi kita sudah siapkan semua personil dari Polwan termasuk juga Satpol PP yang wanita. Kemudian harapan kami untuk penyelenggaraan ibadah haji ini mungkin banyak juga kelemahan, kekurangan, tapi kami udah berusaha maksimal. Mudah-mudahan ke depan itu bisa lebih baik lagi, memberikan kenyamanan yang baik lagi kepada jamaah haji di tahun-tahun yang ke depan. Dan juga kami mendoakan semoga menjadi haji yang mabrur dan mabruroh, dan juga bisa ditempatkan di masyarakat, ya bisa menempatkan diri dan juga menambah hasanah Rajang Lembong yang menjadi ya harapan kita menjadi ya kota yang religius gitulah, dengan banyaknya jamaah-jamaah haji yang pulang, setidaknya ya menambah keilmuan keagamaan kita itu, Pak. Terima kasih banyak kami ucapkan. Sebelum ditutup, kami mengucapkan terima kasih pada pihak pemerintah daerah, khususnya di bagian Kesra, ini Pak Erwin Wijaya MPD, ini atas kerjasama
selama ini Ya. dan juga terhadap jamaah. Mereka melayan secara full dan alhamdulillah tidak ada kendala, termasuk kita panitia di Kementerian Agama ini mereka mengakomodir permintaan kita. Terima kasih Pak Kabak. Sama-sama adik. Ya. Terima kasih Pak Arwin, Ya, sama-sama Pak. Adit telah hadir di podcast hari ini yang telah memberikan informasi yang sangat penting tentang kepulangan jamaah haji kepada kami dan juga tentunya bagi para keluarga yang ada di rumah ya. Iya. Kita telah sampai di penghujung episode kali ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kesra, Iya. Pemda Rejang Lebong, Sama-sama Pak Erwin, Mardi. dan juga kasih PHU Kementerian Rejang Lebong, Bapak Adit, atas informasinya yang luar biasa. Semoga podcast ini dapat membantu dan memberikan informasi kepada masyarakat, terutama kepada para keluarga. Iya. Sampai jumpa di episode lainnya. Tentunya kita akan membahas tema-tema yang menarik. Kita akan kembali di lain waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Kementerian Rejang Lebong, inovasi tanpa henti.